Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisika akan menjelaskan tentang perubahan iklim dan peristiwa El Nino. Sebelum kami lanjut ke materinya, A few moments later. Sebelum kami melanjutkan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Nabila Noviani, Farisa Fardiansyah, saya Faiha Ananda Syahriwa, saya Ardi Roja Silitonga, Saya Delkian Santana. Saya Alvaredo. Saya Marcelinus Kosmas Sesikal Jombing. Saya Briansyah sebagai Putra Pradana. saya Melrani Putri, dan berikut presentasi kami. Perubahan iklim. Perubahan iklim adalah iklim yang mengacu pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di bumi. Hal ini melibatkan perubahan suhu, presipitasi atau curah hujan dan salju, angin dan pola cuaca lainnya dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya berlangsung puluhan hingga ribuan tahun. Perubahan iklim terjadi sebagai hasil dari faktor alami dan aktivitas manusia. Faktor alami dan aktivitas manusia. Faktor alami meliputi aktivitas gunung berapi, perubahan dalam intensitas radiasi matahari, dan siklus alami seperti El Nino dan La Nina. Namun, dalam beberapa abad terakhir, aktivitas manusia terutama penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi telah menjadi penyebab utama perubahan iklim yang cepat dan signifikan. Faktor penyebab perubahan iklim. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti 1. Erupsi vulkanik, 2. Variasi sinar matahari, 3. Perubahan penggunaan lahan, 4. Penggunaan bahan bakar fosil, 5. Pemakaian plastik berlebihan, 6. Penggunaan transportasi, 7. Penyuplaian energi untuk bangunan. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Dampak yang mencangkup naiknya permukaan air laut, perubahan pola hujan yang ekstrim, peningkatan suhu global, kerusakan ekosistem, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Upaya pengurangan lingkungan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya kolaboratif internasional seperti Perjanjian Paris telah disepakati untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju energi terbarukan. Selain itu, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan membangun ketahanan terhadap perubahan yang tidak terhindarkan. Upaya penanggulan perubahan iklim. Yang pertama, mitigasi, yaitu pengurangan energi gas rumah kaca. Yang kedua, transisi menuju energi terbarukan. Yang ketiga, efisien energi. Dan yang terakhir, perlindungan hutan dan pengolahan lahan berkelanjutan. B. Adaptasi. Yang pertama, ada pengembangan infrastruktur tahan iklim. Yang kedua, ada pengurangan kerentanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat. Dan yang terakhir, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang C, kerjasama internasional. Yang pertama, Perjanjian Paris dan tujuan pengurangan emisi. Dan yang terakhir, kerjasama dalam transfer teknologi dan pendanaan. Kesimpulan dari perubahan iklim ini adalah perubahan iklim merupakan substansi iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dapat merubah suhu bumi menjadi lebih hangat atau kering, bahkan menjadi lebih dingin atau basah. Perubahan dapat terjadi apabila perubahan sistem bumi dapat menyebabkan pola cuaca yang berbeda sebelumnya dan bertahan selama beberapa tahun terdekat, bahkan beberapa abad kemudian. Pengertian peristiwa El Nino. Mengutip laman resmi BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Jika pemanasan ini meningkat secara terus-menerus, maka potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik bagian tengah pun ikut meningkat. Akibatnya, curah hujan khususnya di Indonesia akan berkurang. Secara sederhana, El Nino adalah suatu fenomena alam yang memicu terjadinya kekeringan. Istilah El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. Awalnya El Nino digunakan untuk memandai kondisi arus laut hangat
pertumbuhan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Fenomena ini muncul selama berabad-abad hingga akhirnya dinamai oleh nelayan Peru sebagai El Nino de Navidad. Penyebab peristiwa El Nino. Penyebab peristiwa El Nino dipicu oleh peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian tengah. Perubahan suhu ini akan menyebabkan pergeseran angin dan arus laut. Akibatnya pola cuaca secara global berubah. Mengutip laman di Dinkes, dalam kondisi normal, angin pasang yang kuat akan mendorong air laut dengan permukaan hangat ke Pasifik darat. Akibatnya akan menghasilkan gradien suhu yang signifikan di Samudra Pasifik dengan air yang lebih dingin sampai naik ke sepanjang pantai Amerika Selatan. Selama El Nino masih berlangsung, angin pasang akan melemah dan memungkinkan air hangat bermigrasi ke timur. Hal ini yang mengganggu gradien suhu yang mengaruhi sirkulasi atmosfer. Selanjutnya, perairan hangat akan melepas panas ke atmosfer. Suhu udara naik dan membentuk sistem tekanan rendah di Pasifik Tengah dan Timur yang mengganggu sirkulasi Walker serta pola sirkulasi atmosfer yang mendorong angin pada saat pola cuaca. Dampak peristiwa El Nino. Masih mengutip BMKG, El Nino umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia atau kekeringan. Dampak El Nino tergantung pada intensitas, durasi, dan musim yang sedang berlangsung di Indonesia. El Nino akan memberikan dampak kondisi lebih kering sehingga curah hujan berkurang, tutupan awan berkurang, dan suhu meningkat. Puncaknya akan terjadi pada Agustus sampai September 2023. BMKG memprediksi kemarau tahun ini akan lebih kering daripada 3 tahun sebelumnya. Beberapa daerah diprediksi akan memiliki curah hujan paling rendah dan berpotensi mengalami kekeringan yang ekstrim. Daerah tersebut meliputi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, seluruh Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Tenggara. Selain itu, El Nino juga akan berdampak pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan semusim yang mengandalkan air. Rendahnya curah hujan dikhawatirkan akan menyebabkan gagal panen. El Nino juga dapat memicu risiko kebakaran hutan dan lahan. Meningkatnya minimnya curah hujan membuat sejumlah wilayah mengalami kekeringan, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kesimpulan, El Nino meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Nah, itu dia penjelasan atau pembahasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.